Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kehati-hatian penentuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sehingga pemerintah berupaya melakukan penyelamatan. Sementara itu, jumlah kasus positif corona di tanah air dari hari ke hari semakin melonjak. Tepat pada tanggal 2 Maret tahun 2020, merupakan awal bagi negara Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Karena pada tanggal tersebut, Indonesia memiliki 1 kasus baru COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memasuki berbagai sendi kehidupan yang ada di Indonesia, dan berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Di antaranya, pembatasan sosial berskala besar dan lockdown atau mengisolasi beberapa wilayah tertentu. Usaha-usaha tersebut disinyalir dapat menyebabkan aktivitas perekonomian di Indonesia menurun drastis dan mengakibatkan atau berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang bersejarah karena berdampak terhadap seluruh sektor perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya konsumsi rumah tangga dan daya beli yang menurun drastis, yang menyebabkan investasi yang melemah, ketidakpastian yang berkepanjangan, dan usaha yang berhenti. Khususnya pada usaha menengah kecil mikro atau yang kita kenal dengan UMKM. UMKM seringkali melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diakibatkan oleh pendapatan dan omset yang menurun drastis, sehingga menambah angka pengangguran bagi Indonesia. Lantas, bagaimana kondisi UMKM di Indonesia sekarang ini? Hai kaum berpikir dan netizen yang berintelektual. Pertanyaan yang sangat komprehensif. Lantas, bagaimana kondisi UMKM di Indonesia saat masa pandemi? Siklus kehidupan terus berjalan pada era new normal. Roda ekonomi terus berputar. Berniaga di era pandemi menuai banyak kontroversial. Mengapa kontroversial? Mari kita simak video berikut ini. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, terlihat sebuah mobil dinas Satpol PP tengah berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba datang seorang pria dan wanita menggunakan sepeda motor mendekati petugas Satpol PP yang sedang menyetir mobil. Setelah turun dari motor, pria yang mengenakan baju putih itu langsung mengamuk dan menyerang petugas. Pria itu juga tampak meluapkan emosinya dengan merusak kaca spion mobil dan memaki petugas dengan kata-kata kasar. Diduga ia merupakan penjual jajanan cilok yang dagangannya diangkut oleh petugas Satpol PP pada saat penertiban terkait PPKM darurat. Bukan pria itu saja, pedagang lainnya juga ikut mengamuk kepada petugas. Sebagian warga yang berada di lokasi itu segera menjauhkan pria tersebut dari mobil dinas petugas. Demi mencegah terjadinya keributan, petugas Satpol PP kemudian menancap gas mobilnya hingga membuat salah satu gerobak dagangan jatuh. Cilok jualan yang berada di dalam gerobak itu pun tumpah dan berceceran di jalanan. Bagaimana? Miris bukan? Atau memang ini hanya manipulasi media yang ingin mengadu domba perspektif kita? Akan tetapi, menurut data yang saya kutip dan pengalaman yang saya alami, sebab saya adalah pedagang UMKM roti bakar, bahwa aturan PPKM ini membatasi segala aktivitas jual beli pada pukul 9 malam. Muncullah stigma masyarakat yang berasumsi bahwa kemana corona saat pagi hingga sore? Mengapa batas jam malam dibatasi? Apakah malam corona muncul, sedangkan pagi hingga sore virus ini tidak ada? Saya juga berasumsi bahwa peraturan PPKM ini adalah kepentingan umum atau demi kebaikan bersama. Kalau demi kebaikan bersama, mengapa masih ada oknum yang biadab, yang tega mengkorupsi dana bansos? Kami mahasiswa dididik untuk kritis agar bisa mengkritik, akan tetapi kami dilatih juga untuk menjadi manusia yang solutif, dapat memberikan solusi. Lantas, bagaimana cara memulihkan ekonomi UMKM di Indonesia saat masa pandemi? Saat ini UMKM mengalami aneka macam pertarungan, misalnya penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun, dan PHK buruh. Hal ini sebagai ancaman bagi perekonomian nasional. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menyiasati penurunan dalam UMKM yaitu dengan mengembangkan sosial media. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, susun taktik pemasaran digital.
Dengan menggunakan digital ads, menciptakan iklan berbasis digital, misalnya YouTube AdSense, Facebook AdSense, dan Google AdSense, dipercaya efektif buat meningkatkan market awareness dan memudahkan UMKM pada menjangkau konsumen yang lebih luas. 2. Beralih dalam marketplace dan e-commerce. Melakukan belanja online nyatanya pilihan favorit konsumen buat memenuhi hasrat kebutuhan mereka pada saat pandemi seperti ini. Layanan pesan antar menjadi primadona bagi UMKM pada bidang kuliner. Hal ini dapat dibuktikan ketika lebih banyak orang menggunakan layanan pesan antar seperti layanan-layanan Grab, Maxim, yang seperti itu dan lain-lain. Hal ini bisa dibuktikan ketika banyak orang yang tidak bisa melakukan dine-in di restoran dan juga jual kafe. Mereka menggunakan layanan pesan antar untuk memenuhi asa mereka. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar ekonomi di Indonesia semakin pulih dan UMKM di Indonesia semakin sejahtera.